Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ilham Mustika dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 1D. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Sapawi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, kondisi Kerajaan Sapawi yang memperhatikan itu baru bisa diatasi setelah Raja Sapawi kelima. Nah, Abbas I naik tahta pada tahun 1588 sampai tahun 1628 Masehi. Nah, apa sih langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam rangka untuk memulihkan Kerajaan Sapawi? Itu yang pertama, itu Abbas I berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qizilbash dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Dan yang kedua, mengadakan perjanjian dengan Turki Utsmani dengan jalannya menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam. Yang pertama itu Abu Bakar, yang kedua Umar, dan yang ketiga Utsman. Nah, dalam khutbah Jumat, sebagian jaminan atas syarat itu, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Nah, masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Kerajaan Sapawi, yaitu ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya, yang sebelumnya dilepas dan direbut oleh kerajaan Utsman. Kemajuan yang dicapai Kerajaan Sapawi tidak hanya terbatas di bidang politik saja, namun ada beberapa kemajuan itu. Yang pertama itu bidang ekonomi. Nah, di dalam bidang ekonomi, kemajuan ekonomi pada saat itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang mengubah menjadi bandar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Sapawi juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah bulan sabit yang sangat subur atau bisa dibilang fertile crescent. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan, sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah peradabannya tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Dina sama Al-Zairazi, generasi ilmu pengetahuan, sadar bahwa al-Dina al-Zairazi, seorang filosofi, dan Muhammad al-Bakir ibnu Muhammad Damad, seorang filosofi, ahli sejarah, teologi, dan seseorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Nah, yang ketiga itu bidang pembangunan fisik dan kemajuan bidang seni arsitek ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah istana sebagai kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, serta jembatan yang memanjang di atas Zendarud dan istana Cili Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata rapi. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademik, serta 1.802 penginapan dan 273 pemandian umum. Nah, dan juga ada lagi, yaitu yang pertama itu kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda lain. Sekian, terima kasih.